Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kak Kiki sehat ya, Kiki? Sehat kakak, alhamdulillah. Cuman lagi di rumah sakit, lagi kontrol ulang. Oh, kecapean atau gimana? Jangan-jangan mau punya adik lagi nih? Wah bukan, waduh Kak Isan, bukan. Ini Kak, yang kemarin harus dikontrol lagi karena kan fungsi ginjal ya. Jadi, Oh, kecapean. iya, jadi ini harus dikontrol ulang katanya hari ini. Oke, siap. Kak Fahmi, aman? Kayaknya masih dalam kejuaraan. Oke, kakak-kakak, hari ini kita akan ada satu JP. Satu JP ini kita membahas tentang umpan baik dari bukti karya. Sebelum kita masuk ke umpan balik, kita alangkah baiknya kita berdoa di tempat masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan? Kakak-kakak, di sini terpantau dari 19 peserta yang sudah bisa dinyatakan bisa diupload itu kemarin ada Kamardoto, Kak Indri. Walaupun Kak Indri sama saya diberikan umpan balik, kalau ada suara yang mengisinya lebih jauh lebih bagus ya Kak Indri ya. Tapi malu Kak, suaranya rombeng. Sampai kemarin saya terkagum-kagum di sekolahnya Kak Indri langsung dibelikan type ya. Iya Kak, type lumayan bagus. Lumayan lah segitu Wah, mah. langsung diberikan dan diberikan juga bola voli katanya ya kayak. Iya. Kasih bola voli 2, bola kaki 1. Kemajuan yang luar biasa. Oke. Kak Indri, dari pengalaman yang kemarin Kak Indri, apakah ada kesulitan yang sampai dengan saya bisa nyatakan boleh diupload gitu? Kesulitannya di mana, Kak? Cuma kesulitannya antara awal gitu Kak. Maksudnya ini ke bukti karya itu melalui yang ini PKG itu kita mau masuknya yang sesuai keinginan saya, yang mana ya antara RPP modul atau artikel yang itu Kak, yang bagian atas itu kan ada beberapa ya, ada 5 atau itu. Nah, saya cari referensi apa ya menurut yang yang saya bisa mengerjakan dan nyambung dengan pembelajaran PKG gini Kak. Terus tapi kalau misalkan RPP menurut saya karena dilihat RPP di sana kemungkinan banyak, kayaknya saya nggak mau yang sama gitu. Jadi Oke. cari yang antara dari orang-orang yang beda. Jadi milihnya jatuh pada refleksi yang modul 2 itu Kak, 2.1 sampai 2.5. Terus tadinya awalnya bener nggak ya seperti ini? Makanya ke Kakak minta solusi nih Kak, bener nggak seperti ini? Takutnya pas ngupload saya isinya itu kurang gitu. Jadi minta saran dari Kakak dikoreksi seperti itu Kak. Tapi ke Oh, sini udah jadi, udah kata Kakak oke, gak ada masalah sama sekali sih Kak. tapi sempat revisi ya, Kak ya? Iya, revisi katanya kasih suara sayanya langsung penjelasannya. Cuman menurut saya suaranya kurang sip Kak. Malu, kurang pede. Jadi Oke. iya Kak. Iya, saya tuh baru ingat di bagian penilaian itu ternyata harus mencantumkan lembar pernyataan persetujuan yang ditandatangani kepala sekolah sama peserta. Apakah Kak Indri Kamardoto sudah ada? Saya lupa. Ada atau belum ya? Saya yang ditandatangani
Kepala sekolah udah ada, Kak, udah ada, cuman lupa di-upload. Nah, Ada itu di mungkin meja nanti itu. ditambahin ya? Ditambahin. Soalnya di sini dimintanya itu lembar pernyataan persetujuan yang tadi peserta dengan kepala sekolah, peserta didik dan kepala sekolah, dan dimasukkan ke dalam folder yang telah disediakan. Maksudnya mungkin yang nanti diupload gitu ya. Lalu selain itu sudah sih, yang lainnya masih aman gitu. Mungkin Berarti tambahannya itu, berarti tambahannya. itu ini, Kak, diunggah ulang berarti itu? Nanti Boleh, diunggah ulang? iya. Nah, jadi kakak-kakak semuanya yang belum sempat mengupload, nanti itu yang pertama, coba nanti barangkali tidak diungkapkan di awal. Yang pertama itu, tadi lembar pernyataan yang ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang sediakan. Mungkin maksudnya yang nantinya diupload itu ada tanda tangannya peserta dan kepala sekolah persetujuan itu. Entah itu bisa jadi di dalam di dalam video atau PPT yang bergerak itu, atau kan ada tuh di bagian lampiran foto-foto yang Kak Indri sama Kak Mardoto itu yang sudah diupload, ya kan? Ya. Bisa dimasukkan di sana. Atau misalkan di luar itu juga tidak apa-apa. Nah, ternyata yang kedua, kalau isinya kan yang lain juga itu sudah menunjukkan pemahaman peserta yang terkait implementasi materi pelatihan PKG. Itu semuanya aman. Juga tidak ada unsur yang memuat suku, agama, ras, itu aman, tidak ada. Tidak ada pornografi juga pasti tidak ada yang sudah saya lihat itu. Kebencian juga tidak ada, bertentangan Pancasila juga tidak ada. Video gambar dapat terlihat dengan jelas sudah. Nah, ini yang juga harus ditambahkan yang menggunakan suara yang tadi, misalkan salah satunya Kak Indri, Kak Mardoto, yang ada suaranya lagi siapa ya? Ya, baru itu harus mencantumkan kredit untuk penggunaan musik atau video yang dari pihak lain. Misalnya dari musiknya Kak Mardoto, kan saya tadi tanya, Kak Mardoto ini musiknya punya siapa gitu. Nah, itu ternyata harus dicantumkan. Dari mananya, seperti itu. Lalu, misalnya, tadi Kak Mardoto dan Kak Indri itu menggunakan materinya itu dari modul. Jangan lupa juga, setelah kredit tadi musiknya dari siapa gitu, atau misalkan pengisi suaranya siapa, misalkan ada pengisi suara Kak Mardoto atau Kak Indri, itu nanti boleh dicantumkan di sana. Dan juga yang terakhir, jangan lupa jika ada daftar pustaka, atau misalkan kakak mengambil dari Google atau dari artikel, disampaikan dari siapa, atau misalkan dari modul, tidak apa-apa. Jadi modul PKG PJOK halaman berapa, dibuatnya oleh siapa, tahun berapa, seperti menulis skripsi waktu dulu, mungkin seperti itu. Itu yang menjadi yang penting itu, yang terpenting, maksudnya yang menjadi hal yang penting itu yang pertama, lembar persyaratan. Yang kedua tadi pengisi suaranya dari siapa atau videonya dari siapa. Yang ketiga ada referensinya, mungkin itu. Nah, kan itu yang video ya. Untuk yang RPP yang sudah komunikasi dengan saya itu Kak Didin dengan Kak Aryati. Kak Didin dan Kak Aryati ternyata dalam tujuan pembelajarannya memang agak sulit ya untuk kita mengimplementasikan rumus ABCD dalam sebuah RPP. Mau Kak Aryati dulu yang membahas atau Kak Didin dulu yang dibahas? Kak Didin dan Kak Aryati. Kak Didin dulu, Kak. Oh, Kak Aryati dulu. Oh. Bolehlah, siapa dulu?
Pak Ketua silakan. Oh, Pak Ketua, silakan Kak Didin. Ini gimana? Ini presentasinya atau gimana, Kak? Di share screen boleh Kak Didin, di share screen. Oh, iya. Kalau Kak Aryati sebenarnya sudah sempat ada revisi. Nah, yang Kak Didin itu baru saya komentari. Di mana sih? Iya, Kak Ardi, tidak apa-apa. Hati-hati di jalan, Kak Ardi. Boleh Kak Didin di share screen? Kita nanti analisis bareng, kira-kira feedback untuk RPP yang dibuat Kak Didin itu apa? Belum bisa, Kak. Silakan, Ini Kak gimana Didin. sih ya? Gambar surat kayak panah ke atas. Terus dikliknya Windows. Oh, iya. Atau mau dari saya, Kak Didin? Ini udah, Kak. Oke, siap. Silakan, Kak Didin. Yang Kak Gugi juga, yang Kak Gugi juga belum sempat saya cek lagi yang hasil revisinya Kak Gugi. Kemarin saya nguji sidang dari pagi, mohon maaf. Jadi belum sempat. Oke, silahkan Kak Didin. Oke, terima kasih kakak-kakak, izin Kak Fasil, kakak-kakak terima kasih atas waktunya. Yang bukti karya yang saya unggah yaitu RPP ya. Sebenarnya ini tadi ada komentar, bukan komentar, ada masukan dari guru penggerak, katanya RP itu apa? Saya juga ikut sama yang lain ketemu. Karena kalau kurikulum Merdeka itu modul ajar ya. Terus kan RP itu apa? Rencana pembelajaran. Yang ada RPP. Kalau RPP itu kan kurikulum 2013 ya. Nah, itu tadi ada masukan. Jadi masukannya, maaf kan tadi ada mahasiswa, jadi intinya harus menggunakan, ya Kak, gimana? Ininya kan dari sini saya ikutin yang lain ya, rencana pembelajaran. Nah, terus ada yang nanya gitu, rencana pembelajaran itu gimana maksudnya gitu. Katanya nggak ada gitu. Yang ada itu rencana RPP gitu, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi RPP itu di kurikulum 2013 kalau itu modul ajar katanya. Tapi kan saya nanya lagi, kalau modul ajar kan harus banyak, nggak apa-apa katanya 1 lembar juga. Nah, ini gimana nih Kak? Apakah modul ajar atau bisa RP di? Kalau sebenarnya menurut saya lebih mudah itu modul ajar ya Kak ya. Kalau RPP itu cenderung suara saya terputus-putus tidak Kak? Aman ya? Nah, ya kalau modul ajar itu tidak panjang gitu. Tidak seperti RPP. Kalau RPP itu kan di bagian inti pembukaan, inti dan penutup itu dia di bagian intinya itu panjang. Nah, kalau di modul ajar itu kalau di modul ajar itu kayak seperti lesson plan yang di luar negeri seperti gitu. Jadi hanya 2 lembar, 3 lembar. Nanti penjelasannya ada di bahan ajar. Bahan ajarnya itu adalah bahan ajar yang akan disampaikan guru kepada si peserta didik. Boleh atau nanti Kak Aryati yang memberikan gambaran atau sekarang boleh Kak Didin coba dibuka dulu. Ya, ini udah ini belum? Belum. Dismiss ya? Oh, belum. Dismiss Atau enggak change aja Kak, diklik lagi share screen-nya. Stop sharing. Ya, stop sharing dulu. Atau enggak, sekarang Kak Aryati dulu mumpung stop sharing. Boleh Kak Aryati? Biar kita ada gambaran. Nah, sebenarnya yang modul ajar itu ada template-nya juga yang modul ajar itu. Tapi saya tidak harus menggunakan template yang warna merah itu, yang biasanya kakak-kakak mungkin gunakan.
Coba kita lihat dulu ya Kak Aryati. Boleh Kak Aryati? Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dulu tadi terkait apa perbedaan nama ya. Itu kalau di buku panduan yang kurikulum merdeka itu sebenarnya RPP, di kurikulum merdeka itu ada RPP, ada modul ajar. Cuman RPP itu lebih singkat karena dia hanya terdiri dari 3. Jadi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran sama rencana asesmen. Kalau yang modul ajar itu ya jauh lebih lengkap. Cuman di sini saya nggak pakai dua-dua nama itu, tapi saya justru pakai lesson plan. Lesson plan itu sebenarnya sama seperti RPP ya Kak ya? Iya. Tapi ini dibilang modul ajar juga kok mungkin kurang lengkap, dibilang RPP juga apa namanya? Terlalu lengkap. Iya. Maksudnya kok banyak gitu. Ini yang saya buat seperti ini. Tadi Kak Fasil menyampaikan tentang terkait dengan tujuan pembelajaran yang memenuhi aspek A, B, C, D. Ini yang saya buat yaitu sudah nampak belum Kak? Sudah. Oke. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak dasar manipulatif. Dalam hal ini tuh memberikan dan menerima tongkat dalam permainan lari estafet secara berkelompok dengan menunjukkan kerjasama yang baik. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak dasar lokomotor yaitu lari cepat dalam permainan lari estafet secara berkelompok dengan menunjukkan kerjasama yang baik. Nah, menurut teman-teman semua atau kakak-kakak semua ini, apakah sudah masuk ABCD-nya ada atau belum? Oke, sambil boleh Kak ditunjukkan yang pertama kali Kakak buat? Ada? Masih ada? Udah saya revisi Kak. Oke, sebentar. Di saya ada nggak ya? Sebentar. Agar kita bandingkan. Saya itu dulu. Saya stop apa bagaimana? Sambil saya cari dulu Kak sebentar. Sambil nunggu respon kakak-kakak juga. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Kak Aryati itu nama filenya apa ya sebelumnya ya? Sama RPP apa namanya? Bukti karya RPP. Oke. Sebentar. Nama bukti karya RPP ada nama saya. Oke, gimana kakak-kakak? Ada yang mau menanggapi? Sambil menunggu filenya saya coba download lagi. Oke, boleh Kak Kak Aryati? Ya. Di stop dulu boleh? Oke, siap. Yang terakhir itu berarti yang barusan ditampilkan ya? Iya. Oh, itu yang udah revisi terakhir. Oh, yang terakhir itu tapi belum dikirim ke saya ya Kak ya? Belum. Oke, coba saya share yang ini dulu, yang apa namanya? Yang terakhir ke kakak. Ya, Iya, yang belum direvisi. Oke. Terlihat kakak? Terlihat ya? Terlihat. Kurang jelas tapi terlihat. Oke. Nah, di sini Karyati itu case atau problemnya itu yang pertama awalnya Karyati hanya membuat satu
TP. TP-nya itu adalah peserta didik dapat menerapkan dan mempraktikkan keterampilan gerak dasar manipulatif, pergantian tongkat, dan lokomotor lari cepat dalam situasi gerak atau permainan lari estafet dengan menunjukkan kerjasama yang baik. Maksud Kak Aryati itu, A-nya itu adalah, kira-kira menurut kakak apa? Peserta didik pasti. B-nya itu Menerapkan dan mempraktikkan. menerapkan dan mempraktikkan. C-nya menurut kakak-kakak yang mana? Conditionnya itu Terlalu kecil kak itunya gambarnya. Oke, sekarang Nah iya kak, baru kelihatan nggak? secara utuh kelihatan Kak? Kelihatan. Jelas. Oke. Jelas. Nah, kira-kira C-nya mana? Conditionnya. Dalam situasi gerak atau permainan. Situasi gerak dan permainan. Emang condition di sana kira-kira menurut kakak itu apa sih? Jangan-jangan ada yang lupa nih. Kayaknya belum ada, Kak. Kayaknya belum ada. Kira-kira menurut Kak Didin itu gimana? Nah, kalau tadi pencerahan dari Kak Fasil ya, yang secara individu atau kelompok itu. Nah, itu di sini mungkin Kak Aryati itu maksudnya mau seperti itu, tapi belum disampaikan. Akhirnya ada revisi. Yang ini sudah revisi belum ya Kak Aryati? Kak Aryati? Oh, yang ini yang belum ya? Iya, saya. Oke, atau Kak Aryati boleh kirim ke saya? Iya, saya kirim sebentar, Kak. Udah, Kak? Sebentar. Nah, di sini kan ada, jadi saya itu memberi masukan, Kak itu kan Sudah karena saya kirim, Kak. Oke, siap. Kak Aryati. Kayaknya belum masuk ya, masih loading. Nah, awalnya itu Kak Aryati, oke baru masuk. Kak Aryati itu satu TP ingin, tapi di sana ada secara eksplisit, secara tidak langsung, itu ingin mengangkat materi, tujuannya itu tentang manipulatif pergantian tongkat dan lari cepatnya. Saya memberikan masukan, Kak, itu kayaknya harus dibuat 2 TP agar enak dibacanya juga. Nah, akhirnya Kak Aryati membuat 2 TP. 2 TP-nya itu yang awalnya belum ada condition-nya. Akhirnya saya beri masukan harus ada condition-nya. Nah, akhirnya Kak Aryati membuat condition seperti ini. Peserta didik dapat menerapkan, karena kenapa menerapkan mengapa menerapkan dan mempraktikannya dihapus, karena kalau kita lihat kata kerja operasional atau capaian peserta didik itu, kalau mempraktikkan itu yang masih di bawah menerapkan. Jika sudah menerapkan itu berarti sudah mengasosiasi dan juga bisa dilakukan oleh peserta didik dengan terampil, intinya seperti itu. Nah, makanya di sini hanya menerapkan, karena harapannya di atas mempraktikkan sudah bisa menerapkan. Jadi, karena fasenya juga 4B, jadi menerapkan juga. Nah, peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak dasar manipulatif, sebenarnya bisa langsung memberikan dan menerima tongkat, tapi bisa dalam kurung, dalam permainan lari estafet secara berkelompok. Nah, berkelompok di sini yang dimaksud adalah condition yang Kak Aryati tunjukkan. Nah, dari sana dengan menunjukkan kerjasama. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak, apakah kerjasama ini bisa termasuk dalam degree, menunjukkan kerjasama yang baik? Kira-kira bisa masuk degree tidak, kakak-kakak?
Gimana Kak Mardoto? Izin, sebenarnya kalau di ini kan kerjasama yang baik atau bertanggung jawab itu mungkin bisa kali ya Kak, dengan penuh tanggung jawab itu kan. Sebenarnya kan kerjasamanya degree-nya itu kan kalau menurut saya baiknya itu ya kerjasama yang baik. Tapi kalau mungkin kurang agak kurang ini mungkin kalau menurut saya mungkin bisa ditambah dengan rasa penuh tanggung jawab kali atau gimana ya? Dengan penuh Degree-nya. tanggung jawab. Heeh. Oke. Oke, kita kumpulkan dulu dari Kak Mardoto seperti itu. Kakak-kakak yang lain? Degree itu Menurut Kak saya Kori. termasuk Kak, Mm-mm. karena menunjukkan kerjasama yang baik termasuk kata kerja yang spesifik dalam permainan lari estafet secara berkelompok itu. Jadi Jadi menurut salah saya satu faktornya. ya faktornya itu kerjasama. Kerjasama itu kan termasuk kata kerja yang secara spesifik mengarah ke permainan lari estafet itu. Karena ada perpindahan tongkat gitu ya. Ya. Oke, kakak-kakak yang lain tadi kita sudah ada 2 suara dari Kak Mardoto dan Kak Kori. Oke, kita beri tepuk tangan melingkar dulu untuk Kak Mardoto dan Kak Kori. Sudah lama tidak bertepuk tangan melingkar. Dari kakak yang lain, apakah ada pendapat? Jika di modul itu, saya juga sebenarnya sudah ngobrol dengan Kak Riyati. Degree di sana biasanya menunjukkan misalkan 3 meter, 30 derajat, 45 derajat. Nah, di sini sebenarnya belum ada. Tapi tadi saya juga bilang kakak-kakak ke Kak Ariyati sama seperti apa yang sudah dikatakan Kak Mardoto dan Kak Kori. Ini menurut saya sudah masuk, tapi memang jika dilihat dari degree-nya modul itu belum spesifik yang ada diharapkan di modul. Tapi seperti ini tidak apa-apa karena Kak Ariyati juga di sini menunjukkan pada bagian asesmennya itu di sini menunjukkan asesmen yang kerjasama tim dalam lari dari awal berkembang sampai dengan cakap. Sebenarnya ini sudah bagus. Makanya saya ingin membuka diskusi dengan kakak-kakak yang lain. Kira-kira apakah ini sudah bisa dikatakan TP dengan ABCD atau belum? Sudah atau belum? Atau tadi mungkin dengan menunjukkan penuh rasa kerjasama dan tanggung jawab, berarti nanti asesmennya akan harus ditambahkan. Ya, Kak Ariyati? Kalau untuk tanggung jawab itu rubriknya nanti bagaimana ya? Dikatakan bertanggung jawab itu nanti deretan rubriknya kalimatnya seperti apa ya? Nah, yang atas saja Kak, yang itu. Nah, yang kerjasama dalam tim itu. Kalau misalnya ditambahkan bertanggung jawab, maka kalimat dari awal berkembang dan selanjutnya itu seperti apa? Oke. Menurut saya, atau sebentar. Atau kakak-kakak ada yang mau menanggapi dengan pertanyaannya Kak Ariyati yang pernah berpengalaman? Apakah tanggung jawab di sini bisa diberikan? Atau misalnya itu akan dibuat TP baru bagian afektif. Iya bisa di bagian afektif ya Kak? Kalanya ini ya? Jadi kalau bagian afektif Sikapnya gitu. harus membuat rubrik penilaian afektif tersendiri ya? Iya, seharusnya kan emang bukannya apa setidaknya itu kan afektif itu kan bisa guru kan pada saat melakukan peserta dia melakukan kegiatan lari estafet selain mengukur tadi kecepatan dan teknis segala macamnya itu kan kita juga memberikan pengamatan dari segi sikapnya dan dari segi sikapnya itu kan
Tadi yang bertanggung jawab itu kan nanti ada rubrik penilaian sikapnya, seperti itu kalau menurut saya. Oke, dari Kamar Doto seperti itu. Oke, Kak Kiki. Kita coba dengarkan dulu Kak Kiki. Bisa yang kayak Kamar Doto, tapi bisa biar tidak menyusahkan Kak Aryati karena saya tahu kalau nambah rubik kembali semakin Akan pusing. pusing. Iya, itu bisa dimasukkan Kak di kerjasama tim di situ. Jadi muncul afektifnya di situ. Kalau menurut saya dengan ada karakter yang munculnya adalah tanggung jawab gitu. Kan itu masuknya kan kalau tanggung jawab sama kerjasama kan itu bisa balance. Menurut saya ya Kak ya. Jadi bisa dimasukkan di situ dibanding Kak Aryati harus bikin lagi rubik penilaian afektif. Kayaknya lebih baik masuk di situ tapi kata-katanya ditambahkan dengan munculnya sikap tanggung jawab gitu yang seperti biasanya aja Kak Ari biar nggak susah gitu mungkin Kak. Kak Aryat itu ingin betul-betul mencoba bagaimana sih membuat rubrik yang betul-betul sesuai dengan TP. Mungkin gitu ya Kak Aryat ya? Biar nanti Kalau clear gitu. kalau kayak TP Iya, maka Fasil benar kata Kak Doto itu harus dibuat kembali. Ada lagi satu lagi rubrik afektifnya muncul gitu iya. Oke. Kalau misalkan betul, tadi makanya saya menyinggung kalau misalkan tanggung jawab dan kerjasama itu masuknya afektif harus dibuat lagi dong asesmennya. Nah, karena kita otentik, menurut saya ini cukup Kak. Atau misalkan kalau kerjasama kan antar peserta, kalau tanggung jawab berarti pribadi. Boleh di sini tambahin lagi satu. Nah, berarti si peserta didik melaksanakannya apakah dia dengan penuh tanggung jawab atau misalkan tidak penuh tanggung jawab, misalkan tiba-tiba si tongkatnya tidak diberikan ke pelari kedua, dia malah memberikan pelari ketiga, salah orang misalnya gitu. Misalkan seperti itu. Tapi menurut saya ini sudah cukup kerjasama dalam tim juga cukup penuh kerjasama cukup. Kalau misalkan mau diberikan tanggung jawab, optionnya harus bisa dengan membuat rubrik baru lagi tentang afektif yang pertama. Yang kedua, kerjasama dan tanggung jawab dalam tim. Yang ketiga, tambah lagi rubrik tanggung jawab tapi individu. Itu pilihannya mungkin seperti itu ya Kak Aryati ya? Bagaimana Kak Aryati? Iya, kalau menurut saya di kerjasama itu juga sudah afektif. Iya, sudah afektif ya. Jadi iya, sudah masuk afektif juga dengan dia melakukan bisa bekerja sama berarti dia afektifnya udah masuk. Oke, berarti sebenarnya menurut saya. Ya, sebenarnya ini sudah terwakilkan ya Kak ya. Sebenarnya aman, makanya menurut iya, saya. makanya betul. Makanya di sini tidak menjadi tidak menjadi hal yang besar karena di sini sudah terwakilkan. Oke, itu adalah tentang TP. Kan di sini TP-nya itu kenapa Kak Aryati membuat yang tadi ditampilkan karena di sini masing-masing TP-nya juga, bukan masing-masing TP. Dari TP-nya juga di sana ada mengungkapkan keterampilan gerak dasar yang sudah pasti harus ada penilaian tentang gerak dasarnya. Di sini Kak Aryati gerak dasarnya ada memberikan dan menerima dan lari cepat yang sudah pasti juga sudah ditunjukkan dalam lembar asesmennya. Nah, setelah itu karena condition-nya itu berkelompok dan degree-nya itu menunjukkan kerjasama yang di sana pasti ada afektifnya, Kak Aryati juga sudah menunjukkan di sini kerjasama dalam tim. Seperti itu. Menurut saya ini sudah cukup. Nah, Pak Aryati yang saya tanyakan, yang apakah sudah terjawab atau belum ya? Ini untuk persentase penilaiannya antara hasil asesmen antar teman dengan rubrik penilaian observasi guru itu berapa persen ya Kak? Oke, bisa dikeatasin nggak untuk melihat presentasinya? Oh ini ya? Ya, ya. Di situ. Jadi di sini karena ini baru awal ya, baru awal itu penilaian antar teman itu bisa tidak dimasukkan dalam nilai akhir. Jadi kita hanya
pembiasaan pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun kalau peserta didik tersebut sudah terbiasa, maka bisa digunakan persentase sebagai berikut: 10% untuk peer assessment dan 90% untuk observasi guru. Oke. Untuk penilaiannya tinggal ditambah saja berarti ya Kak ya? Iya. Oke. Kakak-kakak apakah ada yang mau dikomentari dengan apa yang ditunjukkan Kak Aryati di dalam tugas bukti karyanya? Coba kita lihat di bagian pemanasan. Nah, di sini yang menarik adalah di sini kakak-kakak Kak Aryati di sini mengangkat bukan hanya pemanasan yang general atau statis dinamis, tapi Kak Aryati di sini menunjukkan pemanasan untuk pembiasaan dengan titik sempurna pada cons yang telah disediakan guru. Jadi consnya itu mungkin sudah melingkari, membuat kotak mungkin Kak atau gimana? Iya, sudah disebar, sudah ditentukan sesuai kemauan yang diinginkan guru. Jadi nanti anak-anak tinggal mengikuti mau kemana. Oke, ini adalah yang menariknya, apalagi untuk kelas 4B ya Kak Aryati ya? Iya. Nah, dari sana juga Kak Aryati, karena ingin melatih kerjasamanya, Kak Aryati menunjukkan langkah-langkah ada kerjasama dengan permainan estafet bola. Jadi sebelum ke yang sebenarnya, Kak Aryati di sini sudah menunjukkan atau sudah mentreatment atau memberikan perlakuan ke arah untuk meningkatkan kerjasamanya. Di sana sudah tergambarkan. Nah, ini adalah mungkin yang pertama kali Kak Aryati kirim itu adalah maksud dari modul ya Kak ya, yang pernah dikirim ke saya, yang pada umumnya, modul yang pada umumnya. Iya. Tapi saya khawatir yang modul itu masih terlalu umum untuk bagian entah itu pemanasan, inti, dan penutup. Tapi dengan adanya seperti ini sebenarnya ini middle ya, tengah-tengah. Makanya saya juga bingung ini template-nya mau dimasukkan ke template modul atau template RPP gitu. Mungkin di sini diskusi saja kakak-kakak yang sering kakak-kakak gunakan di sekolah yang baru mau pakai kurikulum Merdeka ini, biasanya menggunakan template yang mana? Agar mungkin bisa sebelum Kak Aryati mengupload ini bisa dimasukkan ke template-nya. Agar bermanfaat maksudnya oleh pengguna PMM yang lain. Bagaimana Kak? Menurut kakak lebih baik gimana? Apakah cukup dengan Kak Kori? Sebelumnya mau tanya dulu Kak, di situ tercantum ada LKPD-nya nggak di lesson plan-nya itu? Lembar kerja tidak ada LKPD tapi tidak ada, tapi dia ada rubrik. Materi ada ya berarti ya Kak? Gambar-gambar itu penjelasan singkat tentang materinya. Sebenarnya ada, cuman kemarin saya hapus yang bagian penjelasan tentang lari estafet itu seperti apa, itu saya kurangin. Jadi saya hanya menggunakan gambar. Kemudian di situ LKPD-nya saya memang sengaja nggak buat, tapi langsung dalam ini ada asesmen peserta. Ini yang awal Kak. Ya ini yang awal, bahan ajar yang awal itu Kak. Nah ini yang sekarang ya? Itu yang awal, yang sekarang hanya gambar. Ini yang sekarang nih? LKPD-nya di situ dia langsung ke rubrik penilaian antar teman saja Kak Kori. Kalau menurut pendapat saya itu termasuk ke modul ajar ya Kak ya? Karena sudah karena udah lengkap. Elemen-elemen dalam RPP-nya juga sudah cukup lengkap. Kemudian tadi juga ada ringkasan materi yang akan diajarkan juga. Mungkin jadi menurut Kak Kori, menurut saya itu sudah termasuk modul ajar Kak, seperti yang saya lihat juga di
bukti karya lainnya di PMM seperti itu. Cuman mungkin kebanyakan Template-nya. yang saya lihat itu CP-nya juga dicantumkan, mungkin ATP-nya juga dicantumkan Oke. kalau di yang Oke. lain itu. Seperti yang Kak Andri buat, sepertinya seperti itu. Ya Kak Andri ya, ada Kak Andrinya? Halo Kak Andri, tidak ada ya? Oke, kakak-kakak, menurut Kak Kori tadi itu tuh sudah termasuk ke modul ajar, tapi modul ajar di sana mungkin harus ditambahkan CP. Nah, pertanyaannya Kak Aryati, Kak Kori, jika memang harus dimasukkan CP, menggunakan CP yang tahun berapa? Apakah tahun 2024 atau CP yang lama gitu? Sesuai kurikulum di sekolah yang diterapkan, Kak. Kan melalui Oke. kesepakatan dulu di awal tahun pelajaran biasanya. Kita mau pakai CP yang mana nih dalam kurikulum penerapan di sekolahnya. Kalau memang biasanya dalam lingkup kecamatan atau KKG itu ada disepakati sebelumnya di awal tahun pelajaran. Misalkan pakai yang terbaru nih, berarti satu kecamatan pakai yang terbaru semua. Tergantung kesepakatan juga sih Kak, kalau belum mendalami yang terbaru mungkin masih pakai yang lama gitu. Yang baru tuh yang warna merah itu ya, yang Iya. template-nya ya? Oke. Jadi kalau di Kak Aryati itu pakai yang mana Kak Aryati sebenarnya? CP terbaru, Kak. Oke, jadi menurut kakak-kakak, kalau menurut saya, menurut kakak-kakak, selain Kak Kori dan Kak Aryati sendiri, menurut Kak Aryati juga, akan dimasukkan ke template yang mana? Termasuk mungkin Kak Didin ya, Kak Didin ya? Iya, Kak. Saya juga belum. Kak Aryati mau ke template yang baru saja, tapi untuk kok CP ya? Iya, ke template yang baru saja, Kak. Iya, Kak. Kan kata Kak Kiki, jangan mempersulit diri sendiri. Bener Kak Kiki. Saya nggak tahu Kak Kiki sudah mengupload belum? Sepertinya belum ya Kak Kiki. Tumben sekali. Memang sedang dalam keadaan yang kurang fit, jadi tidak sesemangat seperti dulu sepertinya Kak Kiki. Oke, mungkin nanti masukan dari teman-teman dan kesepakatan bersama mungkin Kak Aryati nanti mungkin digantikan ya template-nya ke template yang baru agar mungkin bisa dipakai oleh kakak-kakak yang lain kan bukti karya supaya bermanfaat kepada yang menggunakan template-nya yang mana sih, Kak? Saya itu sekarang pakai PC, jadi saya tidak bisa menunjukkan di laptop. Saya kok malah belum lihat template-nya itu yang mana ya? Kak Kori ada nggak? Template yang mana, Kak? Yang CP yang warna merah itu loh, yang cuman beberapa lembar. Yang tabelnya itu ada warna merahnya gitu. Sering biasanya saya lihat warna merah. Saya bukan sering ya, emang suka bisa. Emang, maaf Kak, harus pakai template itu kah? Atau... Nah itu makanya tadi saya ngobrol kan mau pakai template yang mana atau misalkan mau pakai lesson plan juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan pada umumnya dan yang tadi Kak Kori sebutkan juga di PMM lain juga, di PMM orang lain juga menggunakan template yang kurikulum Merdeka, berarti agar dipakai dan bisa terpakai mungkin pakai template yang itu, maksudnya seperti itu Kak Aryati. Template-nya sebentar saya kalau coba cari. Menurut saya kok biar saja otentik hasil saya sendiri itu. Oh, supaya tidak direpotkan lagi Kak Aryati. Satu itu, yang kedua biar beda dari yang lain gitu. Kalau template sama boleh berdiferensiasi, Kak. Oke, boleh. Boleh Kak Aryati, kalau menurut saya nggak apa-apa ya, karena sekarang kurikulum Merdeka ini setahu saya itu apalagi dengan CP terbaru itu dibebaskan kepada guru, dan tadi karena di setiap kecamatan dan gugus mungkin memiliki gaya sendiri, jadi tidak apa-apa, yang terpenting adalah CP-nya itu tercapai, mungkin seperti itu.
Sepakat ya? Kalau kalau di saya cukup di satuan pendidikan, Kak. Jadi nggak ada kesepakatan kecamatan ataupun gugus, tapi kembalikan lagi ke satuan pendidikan masing-masing. Oke, berarti Gitu, aman Kak kalau begitu. Oke, begitu aman berarti ya Karyati ya. Berarti sudah bisa diupload Aman. Karyati. Upload. Bagus. Oke. Sekarang punya Kak Didin. Saya belum ke Kak Gugi. Saya masih punya hutang ke Kak Gugi soalnya. Kak Didin, silahkan menindaklanjuti dari yang Kak Aryati. Kira-kira Siap, Kak. sambil refleksi. Share lagi, Kak. Iya, kira-kira yang Kak Didin tuh kurang apa Kak? Kayaknya banyak, Kak. Udah kelihatan, Harusman Kak? juga. Oh, belum. Harusman Belum. ada loh yang belum dikerjakan oleh Kak Rusman. Belum mengerjakan, Kak. Memang sedang baru mau Nggak bisa masuk terus, Kak. di situ. Oke, diulangin lagi Kak. Kok nggak bisa terus ya? Atau di saya bisa nggak ya? Sebentar. Dikapas aja ya, Yang Kak. dikirim ke saya itu yang terbaru atau yang mana Kak? Yang itu yang belum, Pak. Yang maksudnya yang belum dirobah gitu. Yang tujuan pembelajarannya yang saya kirim ke Kapasil. Yang ini? Ya. Oh iya, Kak Aryati, saya hampir lupa, baru keinget ini. Kak Aryati tadi kalau di sekolah dasar menurut Kak Aryati apakah perlu disebutkan dari estafetnya spesifik berapa kali berapa atau hanya mempelajari pertukaran tongkat dan lari cepatnya saja? Iya, Kak. Gimana, Ki? Suaranya putus-putus. Oke, sorry. Sebenarnya tujuan Kak Aryati itu untuk peserta didiknya lebih spesifik untuk memberikan pengalaman gerak atau pengalaman permainan olahraga estafet yang 4x100 atau 4x400. Misalkan. Pengalaman gerak. Karena untuk mengenalkan sampai ukurannya harus segitu pun kan lapangan tidak memungkinkan. Makanya kita hanya mengenalkan pengalaman gerak. Gitu. Jadi gerakannya seperti ini. Oke, berarti lebih menekankan kepada pengalaman gerak si peserta didiknya ya? Iya, betul, Kak. Oke, saya tanya lagi balik. Menurut kakak, kan tujuan Kak Aryati itu sebenarnya secara Kak Didin nggak share ya? Bentar. Oke, Oke, silakan sebentar. Kan tujuan Kak Aryati itu secara pribadi Kak Aryati adalah memberikan pengalaman gerak karena sesuai dengan situasi sekolah, yaitu lapangannya tidak memadai. Menurut kakak, apakah RPP yang dibuat Kak Aryati ini cukup seperti itu atau harus mencantumkan estafetnya itu estafet berapa kali berapa untuk si pembaca PMM ini mengetahui secara spesifik estafetnya estafet berapa kali berapa? Suara saya apakah putus-putus ya? Oke, Kak Rusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak untuk atas waktunya. Saya hanya ini aja Kak ya, untuk yang dibuat perencanaan untuk yang dibuat Kak Aryati itu sebetulnya kalau hanya untuk mengenalkan itu udah benar ya Kak ya. Karena kalau untuk anak SD itu biasanya itu nggak harus spesifik ke teknik yang sebenarnya ya Kak ya. Jadi kalau dilihat dari situ nggak harus dari TP-nya itu nggak harus sampai spesifik berapa jaraknya yang harus dikerjakan dan sebagainya gitu. Dilihat yang dari katanya udah ada kerjasamanya aja itu udah bagus kalau menurut saya seperti itu Kak. Jadi kalau untuk anak SD ya dilihatnya yang penting anak itu kenal oh ternyata estafet itu seperti ini belajarnya gitu kan. Nggak harus ke apa, yang penting dia tahu oh
ngasih ke temen tongkatnya tuh seperti apa, walaupun belum ke teknik yang sebenarnya. Seperti itu sih Kak. Kalau saya hanya Oke. pengenalan aja gitu. Oke, terima kasih Kak Rusman. Menurut Kak Rusman itu tadi tidak apa-apa dan tidak dicantumkan pun berarti tidak apa-apa ya Kak Rusman ya? Oke, tidak dicantumkan pun tidak apa-apa. Yang terpenting adalah jika untuk kelas 4, apalagi fase B, 4 itu fase B, itu hanya pola gerak dasar atau fundamentalnya, atau tadi sampai dengan manipulatifnya, tidak pada spesifik olahraganya, itu tidak apa-apa. Berarti tidak apa-apa Karyati, itu tidak perlu dicantumkan, mau 4x100 atau 4x400, tapi mungkin pada saat pembelajaran tetap harus disampaikan informasi terkait perlombaannya ya kayak informasi seperti itu agar tergambarkan peserta didiknya. Maksudnya estafet itu dari yang seperti apa sih, nanti pelaksananya seperti apa. Tapi Karyati, saya juga berpikir bahwa sebenarnya harus ada dicantumkan, entah itu di mananya. Saya tidak meminta di bagian tujuan pembelajaran, tapi harus dicantumkan agar, karena itu kan lari cepat, berarti 4x100, itu dicantumkan pada bagian mungkin bahan ajarnya atau seperti apa, biar si peserta didiknya tergambarkan ke arah mana. Mungkin itu kan. Iya, di langkah-langkahnya ada Kak. Saya ada ukurannya, lari berapa gitu. Oke, sebentar. Cek. Kak, kalau boleh saran Kak, kalau pertanyaan yang tadi untuk itu masukkan aja ke pertanyaan pemantik Kak. Jadi sebelum pembelajaran kita ngasih pengetahuan untuk anaknya Kak. Oke. Ada itu apa format pertanyaan pemantik di situ. Iya. Oke, masukannya seperti itu. Di gerak lokomotor tuh ada Kak, tapi lari pendek hanya sekitar 10 sampai 20 ya saya nulis ya. Itu lintasannya, karena kan melihat kondisi sekolah ya. Oke, tapi Karyati, saya menyarankan, saya menyarankan ada dicantumkan mungkin 4x100 meternya untuk bagian estafetnya Kak, agar terbayangkan para pembaca RPP-nya. Walaupun tidak melaksanakan 4x100 meter gitu, maksudnya seperti itu. Jadi tujuannya mungkin di bahan ajar aja kali ya Kak, di yang ajar. Kemarin yang saya hapus. Iya, yang sebelumnya. Nah, ini. Sebelumnya tuh ada. Nah, itu ada di bahan ajar itu. Iya. Apakah itu dilampirkan kembali? Kalau menurut saya ini dilampirkan kembali. Iya. Oke, siap. Di fakta dan konsep kali ya Kak? Fakta konsepnya kan ada, itu kan seperti itu ya, harus dijelaskan. Iya, itu sebenarnya awalnya ada. Ya udah, berarti ini ditampilkan lagi ya Kak, diselipkan lagi. Oke, sip, betul Kak Aryati. Oke Kak Aryati, terima kasih. Kita sekarang, sebenarnya ini waktunya sudah habis ya. Tidak apa-apa. Kakak-kakak ada kegiatan lain? Atau bisa dilanjut dulu nih sampai jam berapa? Bisa dilanjut? Sedikit lagi, mungkin Kak Didin. Siap, Kak. Oke. Dari Kak Didin di sini mengakui kekurangan apa, Kak Didin? Tadi ada kurang conditionnya, Kak. Conditionnya ya, oke, ditambah condition. Ada masukan ya, Kak yang Didin? lain nggak? Ada masukan yang lain nggak kira-kira selain? Ada masukan yang lain tidak kira-kira Kakak? Halo? Ya, Kak Kori? Untuk yang tujuan pembelajaran Kak Didin, kira-kira yang kondisinya yang mana ya Kak ya?
Nah, itu condition-nya belum dimunculkan condition. memang. Kira-kira menurut Kak Didin atau Kak Kori atau kakak yang lain, condition-nya yang seperti apa? Melempar, menangkap, apakah individu, menggiring? Kalau ke materinya sih Kak, saya menggunakan permainan gitu, tapi tujuannya ke apa namanya? Melatih juga keterampilan. Jadi kalau saya secara berkelompok Kak. Melempar dan menangkap bola secara berkelompok. Seperti ini. Kalau menggiring bola, apakah berkelompok, Kak? Secara berpasangan mungkin atau gimana? Menggiring bola secara berpasangan atau individu? Dalam permainan ya Kak? Oke, dalam permainan ya. Secara berpasangan. Oh iya, tetap lempar. Oke, secara berpasangan. Bisa seperti ini. Oke. Nah, mungkin ini tinggal degree-nya yang belum muncul. Nah, degree-nya mungkin kalau Kak Didin itu yang dimaksudkan degree di sini maunya selama 2 kali 10 menit tanpa berhenti berarti ya Kak Didin ya? Ya kan materinya itu bukan berpasangan aja gitu tadi awalnya gitu. Jadi dalam kondisi bermain selama 20 menit itu kondisi bermain. Jadi ada kalau yang ini kan yang udah bisa semuanya. Jadi dalam kondisi bermain jadi udah ada passingnya, ada dribblenya, ada lempar tangkapnya. Jadi selama 2 kali 10 menit itu ya untuk yang udah bisa gitu. Oke. Oh iya berarti udah termasuk ya Kak, selama 2 kali 10 menit itu ya? Ya betul, yang dimaksud Kak Didin itu degree-nya adalah yang 2 kali 10 menit tanpa henti berarti ya Kak Didin ya? Begitu. Nah, apakah degree-nya masih bermasalah Kakak? Apakah bisa diterima? Aman ya? Bungkus Kak? Bungkus. Oke, maksudnya yang saya khawatirkan adalah kenapa tadi kita bahas tentang Karyati dan Kak Didin, karena RPP atau modul ajar ini akan dilihat oleh semua orang dan harapannya bukan hanya sekedar copy paste dari tahun-tahun sebelumnya, tapi memaknai dan betul gitu, memahami betul apa yang dituliskannya dan harapan TP-nya itu tercapai dengan langkah-langkah yang sesuai dan assessment yang sesuai. Harapannya seperti itu. Jadi bukti karya ini adalah apa-apa yang kakak sudah dapatkan dari modul 1 sampai dengan modul 3 itu bisa diimplementasikan, termasuk terutama juga bagian RPP-nya, karena RPP itu bisa jadi senjata yang disiapkan atau senjata yang disiapkan sebelum bertemu dengan peserta didik seperti itu. Kalau menurut saya ini sudah bisa masuk ke dalam degree, walaupun degree di sini masih bermasalah. Maksudnya bermasalah adalah masih dalam perdebatan di Indonesia itu. Nah, degree-nya itu perlukah dicantumkan atau tidak, itu masih didebatkan. Jadi orang-orang atau ya guru-guru PJOK itu yang pernah mengikuti guru penggerak, itu beranggapan ABC saja sudah cukup untuk tujuan pembelajaran. Tidak ada degree-nya itu tidak apa-apa, tapi kita mencoba untuk membuat degree-nya sesuai dengan pemahaman kita dan bisa dilaksanakan. Nah, ini untuk TP-nya mungkin menurut saya ini bisa cukup seperti ini. Tapi di sini belum ada afektifnya mungkin ya Kak Didin ya? Oh iya Kak. Belum bisa dicantumkan atau tidak, nanti mungkin ini baru kognitif dan baru kognitif dan psikomotor. Mungkin dari 2 kali 10 menit ini sebenarnya di dalamnya ada kerjasama gitu, ada tanggung jawab untuk tidak menangkap menjaga bolanya misalkan seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah di sini ada
pertanyaan diagnostik untuk menentukan leveling siswa. Apakah yang ditampilkan ini sudah bisa mewakili TP ini atau belum? Oke kakak-kakak, mungkin sama saya dicukupkan dulu untuk Kak Didi nanti bisa dengan japri dengan saya. Tujuannya sebenarnya pada intinya dengan saya mengomentari yang Kak Aryati dan Kak Didin, kakak-kakak bisa tergambarkan backward design itu yang seperti apa. Tadi sudah terwakilkan sebenarnya sama Kak Aryati, tapi kurang lebih yang Kak Didin ini sebenarnya pada bagian langkah-langkah pembelajaran ini bisa untuk membantu guru agar terbayangkan apa yang harus dilakukannya. Tapi nanti kita bisa didiskusikan lagi, Kak Didin, apakah bagian ini perlu ditampilkan pada modul RPP atau tidak? Nanti bisa didiskusikan di Japri ya Kak Didin ya. Karena saya juga menghargai waktu kakak-kakak, kita sudah Siap, Kak. hampir 60 menit. Jadi bisa saya stop dulu untuk umpan baliknya. Nah, kakak-kakak yang terpenting adalah Kak Gugi, mohon maaf belum sempat diberikan umpan balik ya Kak Gugi ya. Kak Gugi ada yang mau disampaikan? Saya belum, Kak, sebetulnya itu aduh, salah upload. Makanya saya kaget, Kak Gugi ini kok antara yang di drive sama yang yang di Canva dengan yang di LMS itu agak beda ya. Saya mau memberikan umpan balik yang mana bingung juga gitu. Itu saya belum, tapi sudah ke upload itu, padahal yang tugas yang sebelumnya itu tuh. Nah, kayaknya salah ya. Oke, terima kasih ya Kak Gugi sudah mengerjakan walaupun salah tempat. Oke kakak-kakak, sebenarnya yang Kak Indri juga sudah, bukan Kak Indri, Kak Novi. Yang Kak Novi itu kita jadikan yang Kak Novi itu sebagai pelajaran. Jadi Kak Novi itu menampilkan bukti karya yang di RPP-kan. Tapi sebenarnya bukti karya ini kan masuknya ke bab 3 atau modul 3. Nah, kita itu mencoba merefleksikan apa yang kita dapatkan di modul 3 dan implementasi di sekolahnya itu seperti apa. Baru nanti contoh kegiatan modul 3 komunitas belajar itu seperti apa. Itu boleh Kak Novi. Jadi nanti judulnya memang sudah refleksi yang modul 3, tapi isinya belum ada refleksinya begitu. Mungkin nanti di awal-awal ditambahkan dulu refleksi dengan menggunakan model refleksi yang mana dulu. Setelah model refleksi baru contoh KB kombelnya itu seperti apa, KBS-nya itu seperti apa. Mungkin begitu kakak-kakak yang lain juga. Sebenarnya Kak Gali juga sama pernah menanyakan apakah cuma PPT apa harus refleksi. Jawabannya adalah merefleksikan terlebih dahulu apa yang sudah kita dapat, karena memang kunci utama dari bukti karya itu seperti itu. Setelah itu berarti baru contohnya itu seperti apa. Misalkan contoh yang kombelnya itu seperti apa, boleh dilampirkan di sana. Yang terpenting tadi harus ada lembar persetujuan kepala sekolah dan peserta didik jika mengaitkan dengan jika ada peserta didiknya. Yang kedua, harus ada sumber jika kita menggunakan sumber dari yang luar. Yang ketiga, harus ada, misalkan kalau ada musiknya harus disantumkan musiknya, karena itu menjadi poin penilaian. Begitu kakak-kakak, ada 3 hal yang penting, tapi yang lainnya itu pasti saya yakin kakak-kakak tidak menabrak ras, agama, Pancasila, itu sudah aman. Begitu kakak-kakak, apakah ada yang ditanyakan? Mohon maaf ini waktunya sudah melebihi apa yang kita sepakati. Ada lagi kakak-kakak? Aman, sudah bungkus. Sudah siap untuk diseminasi? Siap. Di LMS juga udah muncul ya Kak yang buat latihan itu? Iya, nanti kita ketemu tanggal 26-27 apa 27-28. Kita akan praktek kakak-kakak bagaimana cara menjadi fasilitator. Begitu. Ini berarti fix nak jadi. Jadi atau sudah ada sebarannya juga sebenarnya. Waktu itu sudah ada bocorannya. Cuman tidak boleh disebarkan ke peserta. Nanti dari peserta soalnya pasti akan menyebar kemana-mana. Jadi
Jadi ya sama saya di-keep sendiri. Begitu. Sudah ada uraian yang siapa dapat kemana kalau tidak salah. Belum, Kak. Ya, saya udah dapat Kak Kori. Bocorin dong. Oke, nanti sama saya bocorin. Kalau misalnya bolehlah kayaknya bisa dibocorin ya. Nanti sama kalau saya kirim ke grup, saya tidak akan lebih dari 30 menit sama saya akan ditarik. Mungkin di screenshot sama kakak-kakak boleh. Nanti setelah itu kakak-kakak saya akan tarik. Oke, kakak-kakak itu dan kakak-kakak mohon maaf mengingatkan untuk tugas, saya sebutkan di sini saja. Yang belum itu maaf, Kak Ariska RTL unggah tugas RTL belum diupload, tinggal Kak Ariska. Lalu selanjutnya Kak Ariska juga yang 31C2 belum, yang lain sudah. Mohon maaf ya Kak Ariska ya disebutkan di sini supaya cepat mengerjakan. Lalu yang unggah draft bukti karya karena masih proses, yang sudah upload, walaupun Kak Andri salah, jangan sampai terbalik kakak-kakak sebelum ke PMM, kakak-kakak harus menguploadnya dulu di LMS. Dari LMS, nanti diberikan umpan balik, setelah umpan balik baru diupload ke PMM, seperti itu. Nah, setelah itu, unggah karya, oke, sudah. Tugas yang belum selanjutnya, mungkin itu. Itu saja. Jadi yang belum, mohon segera menyelesaikan agar sebelum kita bahas LMS, tugas-tugas kita sudah selesai semua. Begitu kakak-kakak? Ada yang... Oke, Kak Kori, gimana Kak Kori? Kalau saya yang udah terlanjur diupload ke PMM itu gimana ya, Kak? Menurut saya, kalau menurut saya lebih baik di archive bisa nggak ya Kak disimpan untuk pribadi, tidak publik? Apanya itunya? Bisa, udah. Privacy. Itu di YouTube-nya itu tidak publik, Kak. Nah, kalau di PMM-nya? Di PMM-nya belum saya lihat. Atau enggak dihapus dulu aja paling Kak, soalnya itu akan ada muncul date-nya ya, akan muncul tanggalnya ya. Iya. Jadi kita ikutin timeline yang PKG aja saja supaya kakak terlihat masih online gitu. Online teh masih mengikuti schedule-nya. Begitu Kak Kori paling ya. Berarti dihapus dulu yang ini. Iya, paling begitu. Kita ikuti proses yang ada di PKG dulu aja. Berarti yang di bukti karya saya hapus di PMM, kemudian yang di LMS-nya itu kan saya udah terlanjur menyematkan link yang di LMS. Berarti saya masukin lagi dong linknya yang draftnya itu yang YouTube ya? Ya. Link draftnya. Iya, sebenarnya saya tadi lihat sekilas Mas sudah terwakili ya kayak pengajarannya. Cuman yang belum itu musiknya dari siapa dan lembar kepala sekolah dan peserta didik. Sudahkah di attack file di komen tadi tuh? Oke. Sepertinya saya belum melihat semuanya. Mungkin nanti ditambahkan pada saat di LMS-nya ya Kak ya? Di LMS-nya. Iya di LMS Kak, di LMS apa di bukti karyanya yang di pernyataan LMS unggah draft bukti karya. Iya sudah di komen tapi di attack file itu Kak saya nguploadnya. Oh yang paling bawah ya? Iya. Oke di komen. Oke sudah ada Kak Aman. Kalau suaranya sudah ada suara? Belum saya cantumkan juga. Nah paling ditambah itu ya Kak Kori ya? Soalnya di sini ada. Di mana itu Kak naronya kalau yang daftar pustaka seperti yang pakai audio apa ini? Harusnya di video Kak. Oh di videonya berarti ya? Ya sepertinya harus diedit itu. Begitu. Siap. Saya perbaiki lagi. Ya. Oke, mohon maaf ya Kak ya. Soalnya di sini sayang sekali kalau misalkan tidak ada karena
draft atau rubrik penilaiannya harus mencantumkan itu gitu. Oke, Kak Baik, Ori. siap. Oke, mohon maaf ya, Kak Ori ya. Oke, kamar Kak Doto. Ya, izin Kak Muhammad. Sebenarnya pertanyaan sama Kak Kori. Cuma tadi suara saya putus-putus waktu Kak Fasil menjelaskan. Yang pertama itu kan tadi di videonya itu tadi kita menyampaikan musiknya dari mana, terus menyadur dari mana saja itu kan dilampirkan ya. Iya. Istilahnya daftar pustakanya di belakang slide atau PowerPoint itu disampaikan ya. Iya, Yang betul. kedua, untuk surat pernyataan lembar pernyataan peserta PKG ini itu juga sama dimasukkan di slide paling belakang. Kalau sebenarnya kalau di sini itu catatannya itu dalam folder yang telah disediakan, tapi tidak ada foldernya, Kak. Iya, tidak ada foldernya. Menurut saya di attach saja cukup. Begitu. Yang tadi ya di bagian apa? Misalnya itu kan ada teks itu ya, deskripsi. Tapi kan linknya, kalau link pernyataannya ya. Iya, soalnya kan di sana ada keterangan ininya kan, keterangan cap sekolah sama apa? Tanda tangan kepala sekolah. Nah, apakah tidak apa-apa jika dimasukkan ke dalam video? Kalau misalkan kepala sekolah dan menurut kakak itu tidak apa-apa, silahkan dimasukkan dalam rangkaian videonya. Oh gitu. Oke. Atau dibuat kecil saja gitu, screenshot kecil gitu. Mau izin satu lagi Pak, untuk yang di ini kan di yang unggah draft putih karya ini kan itu ya formulir persetujuan pelibatan anak ya. Iya. Nah, itu sama kan aja ya. Sama aja ya. Maksudnya di sini kan kalau saya refleksinya itu kan kebanyakan kegiatan kemarin di PKG ya. Nah, ini kan ada nama kelompok atau peserta didik itu saya kosong itu gimana ya? Kelompok 13 peserta didiknya. Oh gitu ya, SD, berarti kelompok dari mana palingnya? Nah, itu SD mana, kelas berapa, terus ada nama-nama peserta didiknya. Tanda tangan, seperti yang Kak Oji pernah kirim di RTL. Oh, boleh deh nanti minta contohnya. Soalnya saya dapatnya ini aja nih yang di LMS ya. Jadi harus ada tanda tangan peserta didiknya juga ya? Kalau itu kegiatannya seperti Kak Kori. Kalau saya kan cuma merefleksikan hasil pembelajaran. Cuma kepala sekolahnya saja. Cuma kepala sekolahnya saja ya. Berarti nama kelompok dan peserta didik saya kosongin ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak, itu saja. Oke, kakak-kakak. Begitu untuk hari ini kita lebih dari 20 menit. Boleh untuk di on cam-kan dulu. Cium apa? Ngecium apa itu kamar Doto? Maaf Kak, ini lagi tidur. Itunya ada yang baru tempatnya. Mohon maaf. Oke, ini kamar Doto pakai earphone seperti pakai ini ya, bandana. Karyati sudah ketawa-ketawa saja. Kak Vicky juga ketawa-ketawa saja. Oke, Kak. Karena udah bungkus, Pak. Bungkus. Tuh, saya kalau ngeliat Kak Gugi tuh berasa saya punya hutang. Oke. Kakak boleh di on cam kan Kak Kori sebelum ditutup. Boleh Kak Kori. Ini kalau tapi persetujuan ke anak cukup secara lisan aja atau gimana ya? Soalnya di LMS formatnya itu sebenarnya di LMS kan tidak ada ya. Tapi seperti yang pernah saya lihat dari Kak Oji itu ada. Ada Kak, itu Kak di tugas yang lain sebelumnya yang kemarin yang bikin video. Iya itu yang video RTL pembelajaran ya? ada. Bukan sebelumnya yang RTP bikin video. Iya. Oh ada. Itu. Yang pernah saya kirim ke grup ya? Di LMS di tugas yang membuat apa tadi? Boleh buat dikirim satu atau berapa? Isi lagi Kak Doto. Ya nanti dicekin. Oke, makasih Kak Doto, Kak Kori, Kak Riati, Kak Rusman, Kak Didin, Kak Kiki, Kak Gugi, Kak Indri, Kak Isan. Walaupun belum kedengaran suaranya, boleh bersuara dulu Kak Isan. Siap Kak, mohon maaf banyak diamnya karena kebetulan lagi bawa atlet ke O2SN nasional. Oh sama kayak Kak Fahmi juga ya, Kak Fahmi, Kak Oji juga sama. Topinya Iya sudah Kak, izin Kak ya. Tuh, kayak topi PKG.
Oke, Kak Hendy aman. Kak Hendy ini termasuk peserta yang mengerjakan tugas paling cepat ini. Kak Hendy itu. Kak Hendy Aman. beda beja. Cuman yang sekarang belum. Sekarang belum memang. Tapi yang sebelumnya itu biasanya paling cepat dan itu selalu gayanya tuh seperti itu. Gayanya Kak Hendy tuh, nah udah tau lah. Oh ini Kak Hendy gitu. Oke. Mungkin lagi sibuk PPG cina Kak. Baik. Kak Hendy. Sibuk Mana tuh tadi passing. passing gitu. Passing lambung gitu kan. Oke, Kak Andri sehat-sehat. Tadi kita belum sempat ngobrol. Kak Vicky juga, tapi tadi saya sudah dengar. Kak Novi, semangat direvisi. Kak Fikri belum dengar juga. Bungsu. Oke, Kak Gali dengan selalu islaminya. Kak Oji, boleh di on cam? Tidak bisa Kak Oji. Biasanya Kak Oji itu kayaknya itu rapi gimana. Ya, Kak Fasil. Oke, Lagi jadi pengawas pertandingan ini partai final. Maaf. Oke, Kak Oji aman. Jangan lupa cair. Itu apa tugas bukti karya due date tanggal 26 ya Kak Fasil ya? Iya. Oke, siap. Soalnya ini masih otak susah bekerja kalau belum due date tuh Kak Fasil. Tuh. Masih nyair. SKS, sistem SKS Pak Uji. Iya, siap. Oke, Kak Ardi. Mangga dilanjut. Oke, Kak Aji, semangat bekerja. Salam buat yang ada di sana, Pak Imam dan kawan-kawan. Oke, Kak Ardi aman sudah nyampe rumah. Kak Rizka juga belum ada kabarnya. Oke. Kak Fasil. Aman? Ya. Mohon Pak Imam di Japri tidak mau mengikuti pengimbasan PKG Kak Fasil. Waduh. Iya. Ada Susah orangnya di senior. sana ya? Masih ada di sini Kak Fasil. Masih ada. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti ya Pak Imam. Oke. Soalnya saya sudah lama tidak berkomunikasi. Oke, Kak, siapa yang belum on cam itu? Kak Ardi bisa on cam, Kak Rizka dan Kak Fikri? Oke, boleh kita foto bersama. Mau ditunjukkan apanya? Ditunjukkan minumnya kah atau apanya? Oke, kakak-kakak. Siap. 1, 2, 3. Oke. Mau lagi? Ntar, saya kirim dulu ke grup. Soalnya saya manual di sini. Kelas 13. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Kakak-kakak, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Walaupun sudah hampir di ujung kepala, 2 pertemuan lagi kita bertemu ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Karena diawali dengan doa. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, kita selalu berkelebihan waktu sampai dengan hampir 45 menit juga nih. 40 menit. Oke, seperti itu kakak. Memang kalau sudah ngobrol kita lupa waktu. Mudah-mudahan pokoknya sehat selalu. Kak Kiki yang sedang sakit juga sehat. Kak Andri, Kak Ardi, dan kakak-kakak yang lainnya. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Kak. Sehat. Izin pamit Kak. Izin